Kupu-kupu, hewan penuh keajaiban. Selamat datang pada kisah hewan unik yang penuh keajaiban. Kisah ini penuh warna dan misteri, di mana sebuah kehidupan kecil memulai perjalanannya yang luar biasa. Kupu-kupu ini, keindahan yang menari di udara, sayapnya seperti lukisan hidup. Kecantikannya ini adalah puncak dari sebuah transformasi yang menakjubkan, sebuah perjalanan yang disebut metamorfosis. Hari ini, kita akan mengikuti setiap langkah dari siklus hidup kupu-kupu. Sebuah kisah tentang perubahan, ketahanan, dan kelahiran kembali. Sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa hal-hal paling indah seringkali berasal dari proses yang paling sederhana. Kisah kita kali ini dimulai dari sebuah titik yang sangat kecil, sebuah telur. Seekor kupu-kupu betina dengan hati-hati meletakkan telurnya di bawah daun atau batang tumbuhan yang spesifik. Mengapa? Karena tumbuhan inilah yang akan menjadi sumber makanan pertama dan satu-satunya bagi anak-anaknya. Tumbuhan ini disebut tanaman inang. Telur ini sangat kecil, seringkali sulit dilihat oleh mata telanjang. Bentuknya bervariasi, ada yang bulat, oval, atau bahkan silinder, dan permukaannya bisa halus atau bertekstur unik. Di dalam cangkang yang rapuh ini, keajaiban sedang terjadi. Selama beberapa hari, atau bahkan beberapa minggu, embrio ulat mulai berkembang, menunggu saat yang tepat untuk menetas. Kini tiba saatnya, cangkang telur pecah, dan keluarlah ulat atau larva. Seketika setelah menetas, hal pertama yang dilakukan ulat adalah memakan cangkang telurnya sendiri. Setelah itu, ia akan menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk makan. Fase ini adalah fase pertumbuhan yang paling intens. Ulat tidak melakukan apapun selain makan, makan, dan makan. Mereka makan tanaman inang tanpa henti untuk mengumpulkan energi yang sangat besar. Karena pertumbuhan yang sangat cepat, kulit mereka menjadi terlalu ketat. Untuk mengatasinya, ulat akan melakukan proses yang disebut molting atau ganti kulit. Mereka akan menanggalkan kulit lamanya yang sudah sempit dan muncul dengan kulit baru yang lebih besar. Proses ini bisa terjadi beberapa kali selama fase ulat. Ulat mungkin terlihat sederhana, tapi mereka adalah mesin makan yang luar biasa. Setiap gigitan yang mereka ambil adalah bagian dari persiapan untuk tahap selanjutnya. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam siklus ini, mengumpulkan semua nutrisi yang dibutuhkan untuk transformasi terbesar yang akan datang. Setelah berminggu-minggu makan dan tumbuh, ulat akhirnya berhenti. Mereka akan mencari tempat yang aman dan tersembunyi, seringkali menggantungkan diri secara terbalik pada ranting atau daun. Perlahan, mereka akan melepaskan kulit terakhirnya dan di bawahnya, sebuah struktur baru terbentuk. Kepompong atau pupa. Dari luar, kepompong tampak tidak bernyawa, seperti patung yang diam. Tapi di dalamnya, keajaiban yang paling menakjubkan sedang terjadi. Sel-sel dan jaringan ulat sedang dirombak sepenuhnya. Tubuh ulat mencair, berubah menjadi cairan protein yang kaya. Dan dari cairan ini, sel-sel khusus yang disebut imaginal disc mulai membangun kembali tubuh baru. Sayap, antena, kaki, dan semua organ kupu-kupu dewasa.
Ini adalah fase yang paling rentan, tetapi juga fase yang paling penting. Ini adalah masa di mana ulat melepaskan identitas lamanya dan bersiap untuk dilahirkan kembali sebagai sesuatu yang sama sekali berbeda. Setelah berhari-hari atau berminggu-minggu di dalam kepompong, keajaiban akhirnya terjadi. Sebuah retakan kecil muncul, dan perlahan seekor kupu-kupu keluar. Sayapnya masih basah, lunak, dan terlipat. Ini adalah momen yang paling dramatis. Kupu-kupu yang baru lahir tidak bisa langsung terbang. Ia harus menunggu beberapa jam. Selama waktu ini, ia akan memompa cairan dari tubuhnya ke dalam pembuluh darah di sayapnya, membuatnya mengembang dan mengeras. Setelah sayapnya cukup kuat, ia akan mengepakkan sayapnya untuk pertama kali. Inilah puncak dari seluruh perjalanan. Keindahan yang kita kagumi, kebebasan yang ia rasakan di udara, adalah hasil dari 4 tahap yang panjang dan sulit. Tugas utama kupu-kupu dewasa adalah menemukan pasangan dan melanjutkan siklus hidupnya. Mereka hanya hidup beberapa hari atau beberapa minggu, tetapi setiap momennya dihabiskan untuk menari di antara bunga-bunga, menyebarkan serbuk sari, dan memulai kembali siklus kehidupan yang abadi. Siklus hidup kupu-kupu adalah sebuah tarian yang luar biasa antara kehidupan dan perubahan. Dari sebutir telur kecil hingga ulat yang rakus, dari kepompong yang diam hingga kupu-kupu yang mempesona. Kisah ini mengajarkan kita tentang kesabaran, tentang kekuatan transformatif, dan tentang keindahan yang tersembunyi di dalam setiap proses kehidupan. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan luar biasa ini. Semoga lain kali ketika kita melihat kupu-kupu, kita tidak hanya melihat keindahannya, tetapi juga mengingat kisah menakjubkan dari perjuangan dan transformasi yang telah ia lalui.